Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, hikmah, hidayah dan karamahnya, sehingga kita dapat bertemu, beraja dan mempelajari segala wujud amal dan ibadah yang dirahasiakan kepada wujud hakikat yang sebenarnya. Basalam kita indak pernah dilupakan dan tak lupakan. Marilah sama-sama kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atih kalimat, atih daripada mujizatnya, kita bacakan salawatnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 dan grup 9 Sumatera Barat Bagabuang, tolong audio dimatikan. Di dalam kita menjalankan amanah Allah terhadap kodrat-kodrat yang harus dijadikan, kodrat yang berasal dari yang amal dan diamalkan adalah wujud manusia samato, beramal batin munajat Allah pada jantung dihayatkan dan dinyatakan oleh nyawa berbentuk wujud. Dalam hal itu, mendirikan ketuhanan pada diri adalah suatu tujuan utama di dalam awaluddin ma'rifatullah. Kalaulah awal agama indak tagak wujud Tuhan pada diri, ikulah yang akan menjadikan penyambahan ibadah kita akan terganggu dan tidak akan pernah sampai. Di dalam menerima kudarai terhadap sir dan wujud Tuhan yang akan bertajalli menjadi wujud Allah pada bagi diri kita, tentu kita harus mengetahui kie-kie cara menghadapi dan cara menjalankan wujud tersebut kalau inilah nyata pada zahir kita. Kalau kita tidak faham ba'am mentajalikan wujud ko kepada alam semesta ko basaratu isinya, iko akan dikhawatirkan kita akan bersekutu, mempersekutukan Allah dengan segala kudarat nan ada pada alam semesta. Kalaulah mawujud Allah pada diri, mawujud berupa Tuhan bernama Allah, ikulah yang dikatakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Ikulah aku nembajata jali kepada sifat nyatonya, mawujud asma.
ikulah yang menjadi perjalanan batin bismillah dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam pada hal itu, kita harus memiliki adab-adab ketuhanan yang mana kita harus luput dari kemanusiaan makhluk dan berdirilah dalam kemanusiaan insaniyahnya Allah. Menjalankan kemanusiaan Allah pada diri, kita harus bisa mentajalikan kudarat ko kepada alam sehingga tagak diri sebagai saksi. Kalaulah tagak diri sebagai saksi, berarti diri batin adalah bersifat gaib, maka haluihlah pada nampak ayat sabitah, tagak diri, mencalik diri, wujud diri adalah Tuhan. Ikulah yang dikatakan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, dan melihatlah mana tahu diri kepada Tuhan dengan kudarat bi alaihim, batin wujud Allah mencaliat zahirnya. Zahiru rabbi wal batinu abdi akan dikudaratkan kepada 3 perjalanan. Kalau 3 cara kita sambung rasul kepada Allah, ikulah tagak batuhan. Tagak batuhan bukanlah tagak sebagai Tuhan, tapi tagak menyaksikan kudarat Tuhan dalam berhayat di muka bumi ko. Kalau kita tidak bisa menyambungkan kudarat dan 3 kudarat tadi kepada wujud Tuhan yang muncul dan zahir pada diri awak, maka awak belum dikatakan mewujud Tuhan, tapi bersekutu di dalam wujud Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam menjalankan hayat Tuhan, ada 3 perkara yang harus kita pelajari. Baik cara membawaan kudarat itu dalam kehidupan awak sehari-hari. Tapi sebelum nanti 3 perkara itu menjadi pokok bahasan kita, perlu ambu ingatkan, manusia wujud daripada yang ada kita lahirkan, kita zahirkan serupa itu adalah sebuah wujud hidup. Hidup bernama hayat, sementara kehidupan bukanlah hidup. Ya, ikulah yang dikatakan hayun nan hidup. Tapi alam adalah hayat yang bersifat kehidupan. Kalau alam dunia, alam bersifat kehidupannya adalah makhluk. Tapi kudarat hidup ko adalah hidupnya Tuhan, dan isinya adalah wujud Tuhan. Alam dek Tuhan, iko yang dinamakan batih, batasan, itu yang dinamakan as-sajadah, tampik bapijak dan batumpu Tuhan pada kudarat diri. Itu tidak boleh ada penyamaan kudarat kepada alam. Maka dipisahkanlah kehidupan dari nan hidup. Kita hidup alam dek Tuhan, alam ada itu alam dek makhluk. Nah, jadi kalau kehidupan makhluk nan ada di alam nyata, itu adalah kudarat daripada alam. Tapi kudarat pada diri Allahu alam, alamnya Allah. Jadi yang ada di dalam alamnya Allah hanya Allah dan samatu. Di mata awak, disitulah diri rahasia yang bernama ainun sabitah. Apa nan ainun sabitah? Adalah diri pandang, diri nan menyaksikan diri halus dan samatu, menyaksikan antara tajali alam dengan tajali Tuhan. Anan dikandakkan oleh insannya Tuhan yang di dalam wujud itu adalah kita, maka kita menyaksikan ba'a menyambungkan tajaliku kepada Allah. Jadi tidak ada kebebasan alam untuk menuju diri awak, lah ada batasan. Dari daging kulit urat tulang ke dalam adalah alamnya Allah, dari di luar kulit awak adalah alamnya makhluk. Ikulah ada perbedaan, jangan disamakan juga lain. Dengan kita ulah menegakkan dan menyatakan Tuhan pada diri, la ilaha illallah, aku nyata berwujud Allah. Itu keceinyo nan harus awak patuhi, bukan awak nan membaca ayat itu, tapi kita mandanga ayat itu dari keputusan inyo, kita menerima
dengan senang hati dan kita akan menjadi suatu sambung raso. Kita nan mengerti sambung raso dengan keadaan alam apabila insan Tuhan itu berkehendak di dalam alam. Contoh kehendak dalam alam adalah keinginan kita sebagai wujud insannya. Tetapi mata dan kudarat diri kita adalah diri yang sangat halus dan bisa memelihara dan nyata. Jadi memelihara wujud Allah dengan pandangan dan menyampaikan kepada Allah, anaka ditajalikan kepada kudaratnya. Hanya kitalah ahlul bait dan bisa menterjemahkan anan disukai Allah, indak disukui oleh Allah dalam kehidupan dunia ko. Ikon kan kita kaji dari 3 perkara cara mengamalkan diri wujud Tuhan. Cara mengamalkan wujud Allah pada diri awak ada 3 perkara. 3 perkara pun yang dinamakan satu ketiga-tiganya sambung rasul. Anak disambuangan. Kalau iku medekun aba cara mengendalikan ke dalam aba apulonyo beku menjawab dengan keadaan yang kita inginkan. Itu harus kita pelajari. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. 3 perkara cara mendirikan menjalankan hayat Tuhan. Yang pertama adalah bersifat rasul. Ya, sir atau rasul. Cara mengendalikan rasul, apapun yang akan kita lakukan, kita harus memandang kepada wujud ini akan magi rasul suka atau indah. Tapi yang kalau kita pandang bukan wujud lah hanya Allah dari keakuan, maka ini nak akan menjawab dah. Tapi kalau kita lah merasu memelihara dan mencari zahirul Rabbi, ikut zahirnya berwujud Allah, wujud zahirnya Allah, maka kita harus mengingat kita berada di antara keduanya. Antara kedua alam wujud jo alam nan maujud. Disikulah insan berdiri yang bernama diri saksi. Kalau keinsanan Allah ikulah sampai kita berkandak. Anakah kita kandakkan sampaikan kepada wujud yang kita pelihara. Jadi dengan apa? Dengan pandangan. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah hayat. Hayat iduiko adalah hayat Tuhan. Kalau hayat Allah tidak pernah sama dengan hayat nan lain. Jadi kita menatap hayat Allah dengan pandangan dan rasa ini asakali jalan ketiga-tiganya. Jadi jamaah sekalian, umpamanya kita mencari sesuatu yang kita akan hadapi. Tetapi kita harus memandang kepada yang akan menjadikan kehendak kita tadi. Gitu. Jadi mencari cuma memandang itu beda. Ya, anak kita cari pandangan langsung kau uji kok. Lai katuju dengan kau ya Allah atau tidak boleh dengan kau ya Allah. Kau tiba rasa mantan. Kalau awak tidak memahami mencari beda dengan memandang, berarti idui kau cie. Kalau idui cie kau tunggal. Tapi kalau hayat idui kau dua. Itu yang dinamakan hayat. Itu yang dinamakan jiwa. Dua jiwa. Jadi awak tidak boleh merasa melintasi sesuatu tanpa isyarat atau petunjuk dari Allah. Ya Allah, di depan kita Allah nampak sebuah wujud ba'a menuhi penepik engkau ya Allah. Dalam minit dua rasa akan tidak. Jadi kalau menghadapan dengan sesuatu, melihat, anak kita cari itu nan kita pandang. Nan kita pandang apa? Nan akan kita minta pandape. Ikulah wujud. Ya, nan kedua komunikasi dengan rasul. Anak rasul nak kama-kama awak pandang dan meminta izin awak dengan pandangan. Tidak boleh dengan kata. Karena apa? Berdoa kepada Allah kojo pandangan nasta'in. Awak menyampaikan kepada yang kita rahasiakan
wujud Tuhan pada diri awak tentang keinginan awak tadi. Nah itu rasuan bana sampai ke nyo rasul. Dan itu akan menyalurkan jawaban dari pembuluh nyawa kita untuk disampaikan kepada alam hayatnya. Oh itu jangan lain. Oh itu orangnya merdeka, nyo ndak elok orangnya tu doh. Jadi komunikasi batin tu akan terjadi setelah awak membimbing dan merasakan menuntun kudarai keinsanan Allah batajali di alam kau. Jangan awak merasoi duit di alam kau. Makanya kudarai saksi, aku bersaksi. Nah ikulah yang dikatakan diri ainun sabitah, diri yang selalu menyaksikan antara wujud Allah dengan maujudnya dalam batajali dalam kehidupan keumatan, yaitu kehidupan manusia. Jadi apa yang kita inginkan jangan ke tangan lain, ya. Nah, caliakan kainyo dan kita saksikan inyo mencali apa nak kita pacalian. Itu. Jadi bahawa kita mencari sesuatu yang kita inginkan, tapi kita mencari kudarai, mencari apa yang kita inginkan. Nah itu doa. Kalau tingkik makom sempiko, doa itu melalui pandang kau jui. Tidak ya Allah lo dah bekolah kamba Tuhan awak. Ya. Nah iko dia hati-hatian kalau kaji kudarai mereka, jangan masuk alam tauhidin. Kalau masuk alam tauhidin banamu Tuhan awak. Kalau kudarai diri bagi Tuhan tak banamu nyulai. Nah ikulah karajo rahasio dengan sir pandangan. Nah baik, kita akan cuba bermuzakarah. Cara-cara adab-adab membawakan wujud hakikat Tuhan dalam batajali 24 jam. Ini harus dilatih itu. Tapi kalau kita terlibat pulau beko di dalam urusan keduniaan, berarti kau ndak kaji doh. Nah namanya makhluk, ndak kudarai Tuhan namanya doh. Laba posisi makhluk itu namanya. Kali sementara kita bukan berkudarai makhluk, tapi kudarai sifat bagi Allah. Kudarai sifat memelihara tubuh ni ndak berasal dari langit jauh bumi, tapi berasal dari wujud sifatnya sama tu. Aku bersifat pada sifat dan tingkahlah aku. Bertemu aku dengan tingkahku, maka nyatalah aku terlihat. Ikulah asamu asawa. Jadi tidak boleh lagi awak untuk membuat tauhidin. Kalau membuat tauhidin tentulah berdoa lo. Ya Allah. Nah itu nama ada. Ya. Nah semua awak mendoakan umat Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad. Kalau awak nak mendoakan Muhammad, awak siap. Tentu harus keluar awak dari kudarai itu. Harus keluar awak dari kudarai itu, yaitu sifat yang berharap kepada wujudnya. Itulah diri sifat tadi. Nah, ikonan harus diterapi di dalam kehidupan awak. Nah, InsyaAllah. Kita muzakarohkan. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan jamaah untuk dibimbing dalam bermuzakarah. Silakan juru tablik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Juru tabliknya mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juru tabliknya mah. Juru tablik di grup 7 alun bantu oleh ya. Para tua batang saran kami bersama ya. Silakan para tua sebagai juru tablik. Alhamdulillah. Nah, langsung muka buya para tua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ambo jo berterima kasih dengan tunjuknya ke juru tablik. Tapi sebelumnya kita kan ada Pak Fadli yang jadi juru tablik. Tapi kalau sudah disepakati ya bila Ambo terima. Baiklah, setelah kita mendengarkan tausiah dari Ibu ya,
Kepada saudara-saudara, bapak-bapak yang ada yang mau ditanyakan, silakan dipencet tanda tangan. Untuk bertanya kepada Buya. Silakan. Buya, silakan kepada Pak Bur untuk bertanya langsung kepada Buya. Silakan Pak Bur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencari aku di antara apa? Aku sudah ada di antara itu kedua-duanya. Jadi Buya, melatihnya kok awak kira-kira ancak siang po malam Buya. Melatihnya itu dalam kehidupan awak sehari-hari. Ya. Balu melatihnya kalau tidak ada keadaan yang dijalankan. Kalau ada keadaan yang diadoi, di sini awak mencuba sekali. Diterapkan Buya. Iya, wajib diterapkan. Kalau la ilaha illallah, anda awak lalai rumus kehidupan awak lah berbeda. Rumus kehidupan awak terjadi insan Tuhan pada alam. Nah gitu. Jadi kalau apapun awak inginkan sebagai ruh dari Allah, dari wujudnya adalah melalui prosedur ketuhanan dengan pandangan, dengan rasa, dan begitu juga awak menghadapi keadaan di luar awak, diri awak. Awak harus menjadi as-sajadah, batasan. Jadi kalau lah berurusan ke dalam, pindah muah kare kapalo jo kare hati di bawah online. Lahado pitunjuk alul Allah hado nang kamambimbing awak. Lelah tagak la ilaha illallah tadi, maka awak akan merasukan bimbingannya lain. Jangan ragu dalam menyatakan wujudku. Nah itu. Paham? Insya Allah Buya. Nah gitu. Silakan, masih ada pertanyaan? Ini kepada Pak Bur, silakan silakan Pak Basri, langsung Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kita mengenai wujud pandangan ya. Nan pandanganku nan kasih pandanganku ya. Siano mandang. Kemudian cara mewujudkan pandangan itu di dalam diri kita ya. Berpandangan ke dalam diri semua awak akan menampak anak orang. Kalau tidak memandang ayah hang lah dan tampang kan begitu. Nah, pada ayahnya nampak awak di situ kan. Jadi kalau awak memandang, sadar awak dalam kesadaran, awak pun tidak surang lah. Itulah ada pandangan namu itu. Ya. Nah itulah ada namu pandangan. Nah pandangan kan tidak pencalian dah. Perlu ada wujudnya. Dan memandang tu menghargai sesuatu wujud di dalam. Nah, itu nanti dikatakan memandang. Memandang tu artinya menghargai melalui proses ketuhanannya. Awaklah ndak surang lai, awaklah mau wujud, tentu nang dipandang wujud. Nah, kalau wujud perwakilan wujud dalam nyawa. Kalau itu menjadi pandangan, nan memandang adalah hayat kehidupannya. Nah, kita akan berbicara dengan ini melalui rasa. Tetapi kita di siko adalah pensaksian. Mana pensaksian? Ikulah diri halui awak. Haluinya serupalah haluinya. Itulah diri awak. Itulah diri kerahsiaan Allah. Itulah wujud kita. Jadi kita memelihara wujud Allah dan menjadikan komunikasi dengan segala alam. Gitu. Terima kasih banyak ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, pada Pak Basri. Selanjutnya kepada Imam Herman. Terima kasih Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin, insyaallah. Menyambung pertanyaan Pak Basri
Buya. Dalam tajalli pandang 107 rasu. Untuk kita merasukan rasu itu wujudnya di mana yang bisa dirasukan Buya? Kalau awak nak berang, ada ndak bentuk berang awak? Bentuk nak berang tu entah hijau warnanya, entah kuning, ya kan? Ndak bisa, karena itu adalah sebuah wujud, ya, sebuah hayat. Jadi ndak ada nak dirasukan hasil komunikasi awak dengan wujud Tuhan nan tacalia. Komunikasi awak itulah jawab kau nak menjadi rasul kau nak menjadi bahaso. Bahaso tu hanya kita nan tahu. Ya, didatangkannya rasul, kita nan menerjemahkan bahaso dari rasul tadi. Nah, itulah wahyu. Gitu, paham? Insya Allah Buya. Untuk tajallinya hayatnya di mana tuh Buya? Iko dan itu iko hayatnya kok. Mana kamu gini kah? Aku sama mencalinya kok. Kau lah hayatnya. Nah lah ada kerjali lo hayat Tuhan tu lah. Mawujudnya apa? Nan zahir kok. Paham? Iko kaji tauhudun dihimpun kepada diri. Nah gitu. Kalau tidak sianan itu kini kok. Itu. Nah itu, paham? Insya Allah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah, ya. Kalau ambo kecen lawi, mana lawi ini jemaah? Kalau ayah garam tu ndak lawi, dan lawi tu sadonya, ya. Kalau awak pencari kaji, nak dicari nak mencari. Kalau awak mencari Tuhan, nak mencari itu nan Tuhan. Nah itu nan tauhidun, tu nan tauhudun, ya. Kalau awak nak memikul la ilaha illallah Allah, berarti wujud di tangan awak. Ikulah yang dipelihara. Iku nan dikatakan zahiru rabbi wal batinu abdi. Batin abdi diri ndak tercelia, dan zahiru rabbi ikulah na'an amta alaihim. Ikulah wujud Tuhan berupa wujud batin nan tercelia. Iku nan dipelihara. Awak berkomunikasi. Kalau dulu banyak awak baca awak bisa apa besok ke situ? Ndak. Bisa datang, jangan mulai. Itu. Tapi kini kok nggak bisa awak mendetu. Insya Allah kalau bisa nanti ada petunjuk ambok dia kapa. Insya Allah kalau ada izin dari wujudnya serangko ambok dia kapa. Itulah mulai awak menganduakan kesombongan awak. Allah kan dua, takbur awak letakkan dua lah. Mulai awak mengurangi keputusan. Maka kecil Allah dalam Al-Quran, ya, janganlah engkau berjalan dengan sombong di muka bumi ini. Itu muka suinya. Nambah jalan tu aku, jangan engkau. Nah itulah hakikat dari ayat itu tadi. Nah lanjut jemaah. Diguluang kaji itu nak pendek. Kalau dipanjang wah bisa tahu, wah piknik wah panjang mekolai. Gitu ya. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Ada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Alhamdulillah insyaallah. Eko lagi keritanya Buya. Semacam pemohon awak lah dari penyampaian Buya tadi. Dalam memandang kau Buya, tentu rasul dewa tentu lagi pengosongan diri sebagai pengosongan diri lah dia awak tiba Buya. Dengan arti kata dengan memandang kau tentu mulai uji awak lah. Hanya tentu mulai dengan kalam tiba Buya. Hanya dengan pandangan kau menimbulkan rasul
Dengan rasakanlah kita bisa merasakan hayat Allah tuh. Kan itu Buya. Iya. Ya tuh. Kalaupun ada awak, di mana tak ada awak, kan tuh. Cuba buktikan sahaya untuk mengacikan awak kuadu. Kan gitu. Nah, dengan awak bertajali Tuhan kepada diri dalam masuk wujud namanya, masuk insan dalam perjalanan, maka diri adalah sebagai penghulu batin yang bersaksi atas kehidupan keinsanan Allah di muka bumi. Ikulah yang dimukasui dengan 3 kudarat tadi. Ya, kalau dikatakan memandang, awak menghargai itu juga memandang namanya. Ya, nah, apa pantas awak merdeka? Apa iyo Allah merdeka? Tentu iyo adu pandangan. Kalau ada nan pandangan berarti awak menghargai atau memandang. Itu paham? Jadi itu nan kikiro kalamela holawala tu ya. Iya, kalau kita jangan pakai kolawala, pakai lain. Ya, kalau no itu kita jadikan dalam himpunan pandangan jolah. Ya, kalau kita terjemahkan puluh lah holawala konyo 70 pengembangannya beko anak putih-putih ke jiwa. Jadi, ya paham. Kalaulah pandangan menjadi ayai, atu baru batu. Pandangan menjadi ayai, nyau menjadi raso. Nah, kudarai nan bah, makudarai lah nan menyampaikan. Itu. Jadi itu nanti minta doa ya. Terima kasih banyak Buya. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Jadi jangan dicari sandaran lain-lain, tapi sandaran itu adalah kudarai awak sendiri yang menjadi wujud Allah pada sifatnya atau zahiru wal batinu. Artinya zahirku adalah penampakan batinku. Masih ada pertanyaan, jemaah? Silakan kepada Imam Yonra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tajali pandang, memandang, ketika pandangan, itu yang awak sebagai yang menyaksikan kudarat Allah itu, coba Buya, mohon penjelasannya. Ya, memandang itu kan tidak menceli dong. Memandang itu adalah menghargai dan menjunjung tinggi. Ya, kalau awak nambah buat maksiat, lagi kau lado nang kau pandang. Deh, kau tidak memandang Tuhan dalam diri, alas selesai saja kau. Nah, tidak. Nah itu. Kalau tidak memandang Tuhan pada diri, Allah buat tanpa saja tu. Kan itu. Tampalah aku nambah kudarai selain bedanya bekonya. Itulah rasul tadi. Jadi kalau lah tak pelihara 3 kudarai ko, ayo nanti itu. Nyo kalau menyerah habis wa ka kudarai nanti go ikut tajalinyo langsung. Tajalinyo langsung. Langsung. Ndak ada ambilnya tu dah. Gitu kan, komunikasi batin. Iya. Asal itu dijadikan pegangan. Dulu awak merasa surang boto, kini awak lah pandai bercerita jo diri awak. Ya, lah pandai awak mencari awak sedang membawa itu, itulah rancak iman awak tu. Tapi kalau awak ya nama merasa surang bagagagahan, ikut nang kecil Allah tadi. Janganlah kamu berjalan dengan sombong di muka bumi. Kenapa? Memang ada kamu nan bisa berjalan. Kan gitu. Jadi inilah yang konan disampaikan oleh Allah tadi itu. Justru kita harus batu-batu memandang hidup dalam hidup.
Batinul batin, ado dalam batin, batin dalam batin. Nah gitu ya. 24 jam. Nah gitu. Acok awak mengadukan kontak rasu, kontak pandang. Nah gitu ya, kontak pandang. Jadi kalau kita lah merasa menyaksikan diri awak, itulah rencana. Tapi kalau merasukan diri ku awak, nah ikut nanti kecekan Allah. Orang nan mencari jasadnya adalah hinyo, itulah manusia yang sombong kecek Allah. Tapi manusia yang benar, manusia yang tidak melihat dirinya lagi, melainkan wujudku semata. Tuh nanti paci. Maka. Nah, ya, paham? Allah. Nah, lakukan itu dengan nikmat, ya, lakukan dengan nikmat dan berkomunikasi batin wa sebelum wa melakukan. Gitu ya. Komunikasi batin wa mudah-mudahan insyaallah beko akan dapat sambutan-sambutan lain dari Allah itu, ya. Yang penting setelah kita undang dengan la ilaha illallah, maka kita tajalikan dengan 3 budara tadi. Itulah istiqomah yang kita lakukan ke batang. Paham? Tuh. Insyaallah ya. Baik. Oh, ya. Insyaallah. Baik jemaah, ambo balik 10 minit lagi insyaallah. Atau sebelum niku masih ada yang bertanya? Silakan kepada Mamlunya tadi ngangkat tangan. Silakan kepada. Ayo, para tua, terima kasih banyak para tua. Kita lupa para tua bahasa. Jadi tak aku ya. Jadi nan pandang tadi itu, raso tadi itu Bu ya. Misalnya awak nio apa namanya? Melakukan sesuatu. Tibo raso, kau ndak lama rasanya dah. Iko yakin. Jadi itu yang disebut wahyu sebenarnya tuh ya, ainun sabitah itu ya. Kalau yang rasul dan dimukasui tadi itu setelah maujudnya, awak pandang wujudnya dulu, baru awak berkomunikasi, bekunyu jawab dengan rasul. Tapi kalau awak mencari rasul tanpa mengakui wujudnya, itu namanya prasangka. Oh. Nah dilatih kan bentuk itu. Ba'awa zahiru Rabbi dikuian di zahir Tuhan kamapun awak pai. Kalau kepatang tak, awak nak mengaku zahir tu awak punya. Kalau inilah beraja awak lah sampai wahyu kawak, maka marasolah awak diikuti dan pai jo zahirnya. Nah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Buya, terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari grup 9 ada pertanyaan? Baik. Gue balik 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.